Debu hitam berterbangan di bawah sinar matahari terik Kalimantan. Di atas bukit, suara gemuruh alat berat mengisi udara, membelah keheningan alam yang dulunya asri. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri Adrian Saputra, seorang pria dengan sorot mata tajam yang mampu membuat siapapun menundukkan kepala. Ia mengenakan kemeja putih bersih, meski lingkungannya penuh debu, tak ada noda yang berani menempel. Adrian, pemilik tambang batu bara terbesar di wilayah itu, memandang ke arah tambangnya dengan bangga, sebuah kerajaan yang ia bangun dari nol. Namun, di balik kesuksesannya, ada kehampaan yang tak pernah bisa ia isi. Setiap pagi, Adrian memulai harinya dengan rutinitas yang sama, memeriksa laporan, menandatangani dokumen, dan mengawasi tambang. Kehidupannya terstruktur, seperti mesin yang berjalan tanpa jeda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dingin dan tak pernah menunjukkan emosi. Karyawan-karyawannya lebih takut daripada hormat padanya. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, menyebutnya raja tanpa perasaan. Namun, Adrian tidak peduli. Baginya, emosi adalah kelemahan, dan kelemahan tidak punya tempat di dunia bisnis. Namun, ada momen-momen ketika ia merasa kosong. Saat malam tiba dan semua orang pulang, ia sering berdiri sendirian di ruang kerjanya, memandangi cangkir kopi yang dingin. Ingatannya terkadang melayang ke masa lalu, ke momen-momen ketika hidupnya sederhana, sebelum ambisinya mengambil alih. Tapi ia selalu mengusir pikiran itu. Baginya, mengenang adalah tanda kelemahan, dan ia tidak punya waktu untuk itu. Suatu hari, saat sedang memantau tambang, Adrian merasa lelah lebih dari biasanya. Perutnya kosong, dan kepala terasa pening. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk pergi ke kantin tambang, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika ia masuk, ruangan itu langsung sunyi. Semua karyawan yang sedang makan buru-buru berdiri, menyembunyikan piring mereka seperti takut akan hukuman. Tapi perhatian Adrian tertuju pada satu sosok. Seorang wanita gemuk berdiri di balik meja dapur, dengan celemek penuh noda dan wajah merah karena panas kompor. Wanita itu adalah Rina Melati, juru masak kantin tambang. Ia memandang Adrian dengan gugup, namun tidak menundukkan kepala seperti yang lain. Dengan suara pelan tapi tegas, ia bertanya, "Mau pesan apa, Pak Adrian?" Pertanyaan sederhana itu membuat Adrian tertegun. Tidak ada basa-basi. Tidak ada rasa takut yang berlebihan, hanya sikap biasa yang terasa begitu asing baginya. Ia memesan nasi goreng tanpa banyak berpikir, dan ketika makanan itu tiba, ia mencicipinya dengan harapan rendah. Namun, rasa nasi goreng itu memukulnya seperti gelombang besar. Sederhana, hangat, dan begitu akrab. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa nyaman hanya dengan sepotong makanan. Adrian tidak mengatakan apa-apa, hanya terus makan dalam diam, sementara Rina memperhatikannya dari jauh. Ada sesuatu yang berubah di mata Adrian, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah makan, Adrian meninggalkan kantin tanpa sepatah kata. Namun, hari itu menandai awal dari sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Malam itu, saat ia berdiri di ruang kerjanya yang sepi, ia kembali teringat pada rasa nasi goreng itu, dan pada wanita yang menyajikannya. Ia tidak mengerti mengapa, tapi untuk pertama kalinya, pikiran tentang pekerjaan tidak memenuhi kepalanya. Ada sesuatu tentang Rina yang terus mengganggunya, seperti serpihan batu yang tidak sengaja masuk ke dalam mesin yang sempurna. Di atas ranjang mewahnya, Adrian merenung dalam diam. Siapa wanita itu? Mengapa ia tidak seperti orang lain yang selalu takut padanya? Dan mengapa ia merasa nyaman, bahkan hanya untuk beberapa saat? Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Untuk seorang Adrian Saputra, ini adalah sesuatu yang tidak biasa, dan mungkin sesuatu yang berbahaya. Malam itu, suara alat berat di tambang terdengar jauh lebih bising dari biasanya, seakan mencerminkan kekacauan kecil yang mulai tumbuh di hati sang penguasa tambang. Hari berikutnya, Adrian Saputra kembali ke kantin tambang. Keputusannya mengejutkan banyak orang.
Biasanya, ia hanya makan makanan dari hotel berbintang yang diantar langsung ke kantornya. Para pekerja saling bertukar pandang penuh tanya, sementara Rina, wanita yang menjadi penyebab kehadirannya, merasa kikuk. Ia tidak tahu apa yang membuat bos besar tambang ini datang lagi, apalagi memesan makanan darinya. Adrian melangkah masuk dengan wajah dinginnya, tetapi matanya mengamati setiap sudut kantin itu, mencari sosok yang kemarin menarik perhatiannya. Rina, yang sedang mencuci piring di sudut, buru-buru melap tangannya dan mendekat. "Pesan apa hari ini, Pak Adrian?" tanyanya dengan nada yang terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan. Tanpa menjawab, Adrian menunjuk menu sederhana di papan tulis, mie goreng. Saat menunggu, Adrian duduk di meja pojok. Para pekerja yang biasanya berbicara keras kini menjadi sunyi, hanya berbisik-bisik sambil mencuri pandang ke arah bos mereka. Adrian tidak peduli, matanya tertuju ke dapur kecil di mana Rina sedang memasak. Ia memperhatikan bagaimana wanita itu bekerja, dengan gerakan lincah meski tubuhnya besar. Ada sesuatu tentang Rina yang membuatnya terpesona. Bukan karena penampilannya, tetapi karena cara dia tampak begitu hidup, sesuatu yang Adrian rasakan telah lama hilang dari dirinya. Ketika mie goreng itu akhirnya dihidangkan, Adrian mencicipinya dengan perlahan. Rasanya tak kalah istimewa dari nasi goreng kemarin. Lagi-lagi, rasa itu membawanya pada kenangan masa kecil, saat ibunya memasak makanan sederhana di rumah kecil mereka sebelum hidupnya berubah drastis oleh ambisi ayahnya. Sesaat, ia merasa seperti anak kecil yang kembali ke rumah setelah seharian bermain di luar, disambut kehangatan masakan rumah. Rina memandang Adrian dari balik meja dapur. Ada keanehan dalam sikap pria itu, terlihat dingin, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang tidak biasa. Saat Adrian selesai makan, ia mendekati meja kasir di mana Rina berdiri. "Masakanmu enak," ucapnya singkat, tetapi nada suaranya tidak setajam biasanya. Rina terdiam, terkejut oleh pujian yang tidak ia duga. Hari-hari berikutnya, Adrian terus datang ke kantin. Ia tidak banyak bicara, hanya memesan makanan dan makan dalam diam. Namun, kehadirannya mulai membuat Rina tidak nyaman. Para pekerja mulai berbisik lebih keras. Beberapa dari mereka bahkan berani menggoda Rina secara langsung. "Wah, sepertinya ibu kantin kita sudah mencuri hati bos," celetuk seorang pekerja suatu hari, membuat Rina merah padam. Adrian, yang mendengar itu, hanya memandang tajam ke arah si pembicara, cukup untuk membuatnya mundur ketakutan. Namun, di balik rasa tidak nyamannya, Rina tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul setiap kali Adrian datang. Ia tahu dirinya tidak sepadan dengan pria seperti Adrian, seorang pengusaha sukses dengan segalanya. Tapi, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa perhatian Adrian, betapapun kecil, membuat hatinya bergetar. Ia hanya berharap semuanya tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Adrian, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, ia menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Setiap kali ia melihat Rina, ia merasa ada celah kecil di dalam dirinya yang perlahan terisi. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan itu berbahaya, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Rina, yang kini menjadi pusat perhatian yang tidak ia minta. Tapi, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Dan itu membuat Adrian takut, sekaligus penasaran. Matahari mulai terbenam di atas tambang, meninggalkan semburat jingga yang memantul di permukaan debu hitam. Adrian masih berada di kantornya, memandang ke arah kantin tambang dari balik jendela kaca. Ia mencoba memahami perasaan aneh yang terus mengusik pikirannya. Bukan rasa lapar atau keinginan akan makanan enak, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang melibatkan wanita itu, Rina. Namun, logikanya mencoba menepis. Dia hanya juru masak, pikirnya. Tapi mengapa kehadirannya terasa begitu berarti? Keesokan harinya, Adrian kembali ke kantin. Kali ini, ia datang lebih pagi,
bahkan sebelum jam makan siang dimulai. Para pekerja yang baru tiba tertegun melihat bos besar mereka duduk santai di salah satu meja kayu. Rina, yang baru saja selesai menyiapkan bahan-bahan dapur, hampir menjatuhkan baskom saat melihat Adrian. "Pak Adrian, Anda datang terlalu pagi. Belum ada makanan yang siap," katanya, setengah tergagap. Adrian hanya mengangguk pelan. "Tidak masalah, saya bisa menunggu," jawabnya singkat. Rina merasa aneh dengan sikap Adrian yang tiba-tiba santai. Ia tahu pria itu biasanya selalu terburu-buru dan fokus pada pekerjaan. Tidak ada ruang untuk hal-hal kecil seperti menunggu makanan. Tetapi hari ini, Adrian tampak seperti orang yang berbeda. Sementara itu, para pekerja terus mengintip dari kejauhan, bisik-bisik mereka semakin ramai. Rina memutuskan untuk menyajikan teh hangat sambil menunggu masakannya matang. Ia membawa teh itu ke meja Adrian, yang memandangnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kenapa Anda terus datang ke sini, Pak?" tanyanya akhirnya, mencoba menepis rasa penasaran yang selama ini ia tahan. Adrian terdiam sejenak sebelum menjawab. "Makananmu enak," katanya dengan nada datar, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Rina tahu itu bukan satu-satunya alasan. Sejak saat itu, Adrian mulai sering berbicara dengan Rina, meskipun percakapan mereka selalu singkat dan canggung. Ia bertanya tentang kehidupan Rina, tentang bagaimana ia bisa bekerja di kantin tambang. Rina, meski masih gugup, mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan pekerjaan lamanya di kota karena diskriminasi terhadap bentuk tubuhnya. "Saya pikir, di tempat terpencil seperti ini, tidak ada yang peduli dengan penampilan," katanya sambil tersenyum tipis. Adrian mendengarkan dengan serius, merasa heran bagaimana wanita itu bisa tetap ceria meski hidupnya penuh tantangan. Hari-hari berikutnya, Adrian sering memperhatikan bagaimana Rina berinteraksi dengan para pekerja. Ia melihat sisi lain dari wanita itu, sikapnya yang penuh perhatian, cara ia selalu memastikan semua pekerja makan cukup, bahkan ketika ada yang kehabisan uang. "Nanti saja bayarnya, kalau sudah dapat gaji," katanya suatu hari kepada seorang pekerja muda yang malu-malu mengaku tidak punya uang. Adrian terkejut, tidak banyak orang yang peduli seperti itu, apalagi di lingkungan keras seperti tambang. Sikap Rina perlahan mulai menggugah sesuatu di dalam diri Adrian. Di balik kesederhanaannya, Rina memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang, kemampuan untuk membuat orang merasa dihargai. Adrian, yang selama ini hidup di dunia penuh ambisi dan kepalsuan, merasa seperti menemukan oase di tengah gurun. Namun, ia masih menolak mengakui perasaannya. Ini hanya kekaguman, ia meyakinkan dirinya sendiri. Tapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan Rina. Adrian mencoba melawan perasaan itu dengan fokus pada pekerjaan. Namun, saat malam tiba, pikirannya selalu kembali ke wanita di kantin itu. Bayangannya, senyumnya, dan suara lembutnya seolah terus menghantui. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasa tidak memiliki kendali atas sesuatu. Dan itu membuatnya takut akan perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya, dan takut akan konsekuensinya jika ia membiarkan perasaan itu tumbuh. Hiruk-pikuk di tambang Kalimantan kini dihiasi oleh satu topik yang terus menjadi perbincangan, kedekatan Adrian Saputra, sang penguasa tambang, dengan Rina Melati, wanita sederhana yang bekerja di kantin. Para pekerja mulai menggosipkan kehadiran Adrian yang hampir setiap hari menyempatkan waktu makan di kantin. Di lingkungan tambang yang keras, topik seperti ini menjadi hiburan tersendiri. "Apa bos kita jatuh cinta sama ibu kantin?" seloroh seorang pekerja, diiringi tawa kecil dari yang lain. Rina tidak bisa mengabaikan tatapan-tatapan itu. Ia mulai merasa malu, terutama saat beberapa pekerja mulai terang-terangan menggoda. "Bu Rina, kalau sudah jadi nyonya besar, jangan lupa sama kita ya," kata salah satu pekerja suatu hari, membuat wajah Rina memerah. Ia tahu bahwa kehadiran Adrian yang terus-menerus di kantin menjadi penyebab semua ini. Namun,
ia tidak punya keberanian untuk memintanya berhenti datang. Di sisi lain, Adrian tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak peduli dengan gosip yang beredar. Baginya, kantin tambang adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa tenang. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa kehadirannya membawa tekanan bagi Rina. Suatu hari, saat hanya mereka berdua di kantin, Adrian berbicara dengan nada serius, "Kalau ini membuatmu tidak nyaman, aku bisa berhenti datang." Namun, dalam hatinya, ia berharap Rina memintanya untuk tetap tinggal. Rina terdiam, memegang erat celemeknya. "Saya tidak apa-apa, Pak. Ini hanya pekerjaan saya," jawabnya dengan senyum kecil, meskipun hatinya merasa campur aduk. Rina tahu bahwa ia tidak seharusnya merasa senang atas perhatian Adrian, tetapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Di balik rasa gugup dan canggung, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh setiap kali Adrian hadir di kantinnya. Namun, gosip tidak berhenti di situ. Salah seorang kepala tambang, Pak Herman, mendengar bisik-bisik dari para pekerja dan merasa perlu mengambil tindakan. Ia khawatir kedekatan Adrian dengan Rina akan merusak reputasi perusahaan. "Pak Adrian, saya hanya ingin mengingatkan, mungkin sebaiknya Bapak menjaga jarak dengan karyawan biasa. Ini bisa menciptakan kesalahpahaman," katanya dengan nada hati-hati saat mengunjungi kantor Adrian. Mendengar itu, mata Adrian menyipit. Ia merasa tidak suka diatur, terutama dalam urusan pribadinya. "Kalau ada kesalahpahaman, itu urusan mereka, bukan urusan saya," jawabnya tegas. Herman hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia telah menginjak wilayah yang seharusnya tidak ia sentuh. Setelah Herman pergi, Adrian termenung. Ia tahu apa yang dikatakan Herman mungkin benar, tetapi ia tidak ingin menjauh dari Rina, dan itu membuat pikirannya semakin kacau. Sementara itu, Rina mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Suatu malam, ia menangis di kamarnya, memikirkan semua gosip dan tatapan yang ia terima setiap hari. "Aku ini siapa? Hanya seorang wanita gemuk yang bekerja di kantin," bisiknya pada dirinya sendiri. Rina merasa tidak pantas menjadi pusat perhatian, apalagi menjadi bahan pembicaraan yang melibatkan pria seperti Adrian. Namun, di balik semua tekanan itu, ada sesuatu yang perlahan menguat di hati Rina, perasaan hangat yang ia coba sembunyikan. Di satu sisi, ia ingin Adrian berhenti datang, agar gosip itu berhenti. Tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan kehadiran pria itu, yang entah bagaimana telah menjadi bagian penting dari harinya. Dan tanpa disadari, di tempat yang penuh debu dan kerasnya tambang, benih cinta mulai tumbuh di antara dua jiwa yang sangat berbeda. Pagi di tambang terasa lebih lengang dari biasanya. Rina mencoba mengabaikan tatapan-tatapan penuh arti dari para pekerja saat ia sibuk di dapur kantin. Namun, kegelisahan itu tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Hari-hari belakangan, kehadiran Adrian di kantin tidak lagi sesering sebelumnya. Rina tahu itu adalah hal yang seharusnya membuatnya lega, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ada rasa hampa yang perlahan menyelinap di hatinya, sesuatu yang membuat ia merindukan langkah berat pria itu di pintu kantin. Di sisi lain, Adrian sedang bergumul dengan pikirannya sendiri. Ia memutuskan untuk memberi jarak setelah peringatan Herman dan bisik-bisik para pekerja. Namun, semakin ia menjauh, semakin besar rasa yang membebaninya. Setiap suap makanan di meja kantornya terasa hambar. Setiap malam yang ia habiskan sendirian di rumah besar miliknya semakin sunyi. "Kenapa aku memikirkan dia terus?" gumam Adrian sambil mengusap wajahnya yang letih. Pria itu, yang biasa mengambil keputusan tegas tanpa ragu, kini merasa ragu dengan dirinya sendiri. Hingga suatu sore, Adrian tak lagi mampu menahan diri. Ia memutuskan untuk kembali ke kantin. Namun, kali ini, suasana terasa berbeda. Saat ia masuk, suasana kantin langsung menjadi sunyi seperti biasa, tetapi Rina tidak terlihat di balik dapur. Seorang pekerja perempuan yang membantu di kantin memberitahu, "Bu Rina sedang kurang enak badan, Pak."
Dia istirahat di kamar kecil di belakang. Tanpa berpikir panjang, Adrian melangkah menuju kamar itu, meninggalkan pekerja lain yang melongo kebingungan. Rina, yang sedang duduk di tempat tidur kecilnya, terkejut saat mendengar pintu diketuk, lalu terbuka. Di hadapannya berdiri Adrian, membawa sekotak makanan yang entah dari mana ia dapatkan. "Kenapa kamu tidak bilang kalau sakit?" tanya Adrian dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Rina hanya menunduk, merasa malu. "Hanya kelelahan, Pak." "Tidak apa-apa." Tapi Adrian tidak menerima jawaban itu begitu saja. Ia meletakkan kotak makanan di meja kecil di samping tempat tidur dan duduk di kursi terdekat. Keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Rina berusaha menahan rasa canggung, sementara Adrian terus memandangnya, seperti mencoba mencari jawaban atas segala kebingungannya. "Rina," ucap Adrian akhirnya, suaranya berat tetapi pelan. "Kenapa aku merasa lebih nyaman di sini, bersamamu, daripada di tempat lain?" Pertanyaan itu membuat jantung Rina berdebar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, ada rasa hangat yang membuncah di dadanya, meskipun ia takut membiarkan perasaan itu berkembang lebih jauh. "Pak Adrian, saya hanya seorang juru masak. Tidak ada yang istimewa dari saya," jawab Rina dengan suara bergetar. Adrian menghela napas panjang. "Itu yang membuatmu berbeda, Rina. Kamu tidak pernah berpura-pura. Kamu tidak peduli dengan kekayaan atau kekuasaan. Kamu adalah kamu. Itu yang membuatku." Ia menghentikan ucapannya, tampak bingung dengan dirinya sendiri. "Lupakan," katanya akhirnya, berdiri untuk pergi. Namun, sebelum Adrian sempat melangkah keluar, Rina berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Kalau begitu, kenapa Bapak takut?" Adrian berhenti di ambang pintu, terkejut dengan kata-kata Rina. Ia tidak pernah membayangkan wanita itu akan menantangnya seperti itu. Tetapi kata-kata itu benar, Adrian takut. Takut mengakui perasaannya, takut melibatkan Rina dalam dunianya yang penuh intrik, dan takut kehilangan kendali atas hidupnya. Adrian tidak menjawab. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Rina yang kini hanya bisa menatap pintu yang tertutup perlahan. Namun, di balik kepergian itu, ada sesuatu yang berubah di hati keduanya. Adrian merasa lebih dekat dengan kebenaran yang selama ini ia hindari, sementara Rina mulai menyadari bahwa perasaan yang ia coba tolak selama ini mungkin sudah tumbuh terlalu dalam untuk diabaikan. Di tengah kesunyian tambang, dua hati yang berbeda mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa berpaling dari apa yang sedang terjadi di antara mereka. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang berat. Adrian tidak lagi datang ke kantin, meskipun pikirannya terus-menerus tertuju pada Rina. Ia mencoba melarikan diri ke pekerjaannya, memeriksa dokumen dan berkeliling tambang lebih sering dari biasanya. Tetapi setiap sudut tambang hanya mengingatkannya pada Rina, suara lembutnya, tawa kecilnya, bahkan tatapan bingungnya saat Adrian mencoba memulai percakapan. Dalam kesendiriannya, Adrian mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kagum pada wanita itu. Ia telah jatuh cinta. Di sisi lain, Rina juga merasakan kehilangan yang mendalam. Kantin terasa sepi meski ramai dengan pekerja. Tatapan tajam Adrian dan kehadiran yang selalu membawa kehangatan kini hanya tinggal kenangan. Namun, di tengah kesepiannya, gosip justru semakin liar. Beberapa pekerja mulai menyebarkan kabar bahwa Adrian menjauh karena malu pada hubungan yang tidak pantas dengan Rina. Bisikan-bisikan itu perlahan sampai ke telinga Rina, membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berharga. Pada suatu malam, seorang pekerja senior bernama Pak Darto, yang telah lama mengenal Rina, mendekatinya di kantin. "Bu Rina, jangan biarkan omongan orang menghancurkan semangatmu," katanya lembut. "Orang seperti kita memang selalu jadi bahan pembicaraan. Tapi itu bukan berarti kita tidak berharga." Kata-kata Pak Darto membawa sedikit ketenangan pada hati Rina. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia tahu masalah ini lebih dari sekadar gosip. Ada perasaan yang ia sendiri belum berani akui, dan itu melibatkan pria yang sekarang menjauh darinya. Sementara itu, tekanan semakin meningkat di pihak Adrian.
Seorang investor besar tambang, Tuan Lukman, mendengar rumor tentang kedekatan Adrian dengan wanita kantin. "Adrian, kamu tidak boleh mencoreng nama perusahaan ini dengan hubungan yang tidak masuk akal," katanya tajam saat rapat direksi. "Kamu adalah wajah perusahaan ini. Pilihan hidupmu mencerminkan reputasi kita." Adrian mendengarkan dengan wajah datar, tetapi di dalam dirinya ada kemarahan yang perlahan membara. Mengapa cinta harus dihakimi berdasarkan status dan penampilan? Setelah rapat, Adrian memutuskan untuk menemui Rina. Ia tahu dirinya tidak bisa terus menghindar. Malam itu, ia pergi ke kantin yang sudah sepi, berharap Rina masih ada di sana. Benar saja, ia menemukannya sedang merapikan meja-meja kayu. Saat Rina melihat Adrian masuk, ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan ekspresi dingin. "Kenapa Bapak datang sekarang?" tanyanya tanpa menoleh. Adrian maju mendekat, suaranya pelan tetapi tegas. "Aku tahu aku pengecut, Rina. Aku mencoba menjauh karena aku takut akan perasaanku sendiri, takut pada dunia yang akan menghakimi kita. Tapi aku sadar, aku lebih takut kehilanganmu." Rina menghentikan pekerjaannya, matanya mulai berkaca-kaca. "Pak Adrian, kita hidup di dunia yang berbeda. Saya hanya wanita biasa, dan Anda terlalu jauh untuk saya raih," katanya dengan suara bergetar. Adrian tidak menyerah. Ia menggenggam tangan Rina dengan lembut, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Dunia kita memang berbeda, Rina. Tapi apa yang aku rasakan tidak peduli pada perbedaan itu. Aku tidak tahu bagaimana cara meyakinkanmu, tapi aku ingin kita mencoba." Air mata Rina mulai mengalir. Ia ingin mempercayai kata-kata Adrian, tetapi ketakutannya terlalu besar. "Orang-orang akan terus berbicara, Pak. Mereka akan menjadikan ini sebagai bahan tertawaan," ucapnya lirih. Namun, sebelum Rina sempat menolak lebih jauh, Adrian berkata dengan tegas, "Kalau mereka ingin menertawakan kita, biarkan. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kamu tidak penting bagiku. Jadi, Rina, maukah kamu memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku serius?" Rina hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa takut, ragu, dan harapan. Di tengah malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, ada secercah harapan bahwa cinta mereka mungkin bisa melawan segala rintangan. Sejak malam Adrian menyatakan keseriusannya, hati Rina tidak lagi tenang. Ada rasa hangat yang sulit ia abaikan, tetapi ketakutan juga terus membayangi. Ia tahu apa yang Adrian katakan tulus, namun dunia di luar sana tak pernah semudah kata-kata. Gosip di tambang semakin kencang. Kini, bukan hanya para pekerja, tetapi para staf administrasi dan manajer mulai ikut berbicara. Mereka memandang Rina dengan tatapan penuh cemooh, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar. Adrian, di sisi lain, mulai menunjukkan sisi kerasnya kepada siapapun yang berani mengusik Rina. Suatu siang, seorang kepala shift bercanda di ruang kantor, mengatakan, "Bos kita rupanya punya selera yang berbeda." Mendengar itu, Adrian langsung menghentikan pekerjaannya. Ia menatap pria itu dengan dingin dan berkata, "Kamu di sini untuk bekerja, bukan menilai hidup pribadiku. Jika aku mendengar komentar seperti itu lagi, kamu tahu di mana pintu keluar." Ucapannya membuat ruangan itu hening, tetapi gosip tak juga mereda, hanya beralih ke bisik-bisik di belakang. Tekanan mulai memengaruhi Rina. Malam-malamnya dipenuhi air mata, mencoba memahami mengapa hidupnya yang sederhana berubah menjadi begitu rumit. Namun, satu hal yang membuatnya bertahan adalah perhatian Adrian yang tak pernah surut. Pria itu, meski sibuk dengan urusan tambang, selalu menyempatkan diri datang ke kantin, entah untuk sekadar memastikan Rina baik-baik saja, atau membawakan obat ketika Rina terlihat kelelahan. Namun, cobaan terbesar datang ketika keluarga Adrian mengetahui kabar ini. Kakaknya, Maria, yang tinggal di Jakarta, datang langsung ke tambang untuk menemui Adrian. "Apa yang kau pikirkan, Adrian? Wanita itu, dia tidak cocok untukmu.
Bagaimana kau bisa membiarkan dirimu jatuh ke level seperti ini? Maria berbicara dengan nada penuh amarah di ruang kerja Adrian. Namun, Adrian tetap tenang, meski amarahnya perlahan membara. Maria, hidupku adalah hidupku. Aku sudah cukup lama menjalani hidup yang penuh aturan dan ekspektasi keluarga. Kali ini, aku memilih untuk bahagia, jawab Adrian tegas. Maria tertawa sinis. Bahagia? Dengan dia, dunia tidak akan pernah menerimanya, Adrian. Orang-orang akan terus menertawakanmu. Adrian bangkit dari kursinya, menatap kakaknya dengan tajam. Biarkan mereka tertawa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup.